Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Mentari dengan NIM K33022 dari Prodi Pendidikan Kimia akan membuat video mengenai media pembelajaran kimia terutama pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mari kita simak sama-sama videonya. Melanjutkan materi kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, tujuan pembelajaran kita ini gimana melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam bentuk praktik sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa setiap perubahan di dunia ini terjadi karena adanya reaksi dari besi yang berkarat, pembusukan makanan, hingga energi dari bahan bakar, semuanya itu bergantung pada cepat reaksinya berlangsung. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita bisa belajar bagaimana alam bekerja dan bagaimana manusia bisa mengendalikan untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, sebelum memasuki ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita akan mempelajari mengenai teori timbukan terlebih dahulu. Teori timbukan itu adalah suatu teori yang menyatakan bahwa untuk memulai suatu reaksi, partikel-partikel reaktan atau pereaksi harus saling bertumbukan terlebih dahulu. Tumbukan antara partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif, sedangkan energi minimum yang dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif itu disebut dengan energi aktivasi atau EA. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin banyak partikel yang tersedia untuk bertumbukan, sehingga laju reaksinya akan semakin meningkat. Kalau kita perhatikan antara suatu wadah pada konsentrasi rendah dengan konsentrasi tinggi, itu dia memiliki perbedaan antara kecepatan laju reaksi dan juga energi kinetik yang dihasilkan, di mana pada konsentrasi rendah itu dia akan mengalami gaya tumbukannya atau teori tumbukannya itu akan semakin lemah atau jarang terjadi tumbukan, sedangkan pada konsentrasi tinggi itu dia memiliki gaya tumbukannya itu semakin kuat atau semakin sering karena konsentrasinya tinggi, sehingga konsentrasi yang tinggi itu laju reaksinya lebih cepat berlangsung dibandingkan dengan konsentrasi yang rendah. Nah, selanjutnya ada suhu dan reaksi, di mana kenaikan suhu itu dapat meningkatkan energi kinetik partikel yang menyebabkan tumbukannya lebih sering dan lebih kuat. Umumnya, setiap 10 derajat Celcius itu menggambarkan laju reaksi. Terdapat gambar di sebelah kanan itu terdapat gelas yang dipanaskan dan juga gelas dalam keadaan dingin, di mana pada dalam keadaan panas itu suhunya akan naik yang membuat energi kinetiknya itu akan semakin meningkat dan tumbukan yang terjadi itu akan semakin sering dan semakin kuat yang menyebabkan energinya juga akan meningkat dan laju reaksi yang berlangsung itu akan semakin cepat. Berbeda dengan gelas yang dalam keadaan dingin, di mana tumbukan yang terjadi itu akan semakin kecil atau jarang terjadi tumbukan, sehingga energi kinetiknya pun akan semakin menurun, yang menyebabkan laju reaksi itu juga akan berlangsung lambat. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh luas permukaan, di mana zat-zat yang dihaluskan itu memiliki permukaan yang sangat luas yang menyebabkan lebih banyak tumbukan terjadi, sehingga reaksi berlangsung cepat, di mana semakin besar luas permukaan zatnya bereaksi itu dia akan semakin sering terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga semakin banyak tumbukan efektif yang terbentuk dan laju reaksinya akan semakin cepat. Kalau kita perhatikan antara gambar kepingan dan juga serbuk, itu lebih besar yang mengalami tumbukan itu pada bagian serbuk dibandingkan dengan yang kepingan. Yang di bagian kepingan itu dia memiliki luas permukaan yang
kecil, di mana tumbukan yang terjadi pun akan semakin jarang, yang membuat energi kinetiknya juga akan semakin rendah, dan laju reaksi yang terjadi juga akan semakin lambat. Berbeda dengan dalam keadaan serbuk, di mana dalam keadaan serbuk itu dia memiliki luas permukaan yang luas, dan tumbukan yang dihasilkan itu akan semakin sering dan semakin kuat, sehingga energi kinetik yang dihasilkan itu akan semakin meningkat, yang membuat laju reaksinya itu akan semakin cepat. Oke, selanjutnya itu ada tentang pengaruh katalis, di mana katalis itu bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum dibutuhkan agar reaksi dapat terjadi. Dengan adanya energi aktivasi yang lebih rendah, lebih banyak partikel-partikel bereaksi yang memiliki energi cukup untuk melakukan tumbukan efektif. Akibatnya, jumlah tumbukan efektif meningkat dan reaksi berlangsung lebih cepat. Setelah reaksi selesai, katalis akan tetap ada dalam bentuk semula dan dapat digunakan kembali. Contohnya tuh ada enzim yang bertindak sebagai katalis dan dalam reaksi biokimia di tubuh makhluk hidup, sedangkan kalsium platinum digunakan dalam reaksi bakaran dikenal pemofil untuk mempercepat penguraian gas berbahaya. Kalau kita perhatikan pada gambar itu terdapat sebuah gelas yang ditambahkan dengan katalis dengan yang tidak menggunakan katalis, di mana ketika ditambahkan katalis itu energi aktivasinya itu akan menurun, sehingga tumbukan yang terjadinya itu akan semakin meningkat atau semakin efektif, membuat laju reaksi itu lebih cepat, berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan gelas yang tidak ditambahkan dengan katalis. Karena apa? Karena energi aktivasinya masih tinggi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa makin tinggi konsentrasinya, maka makin besar juga tumbukannya terjadi, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Kemudian, semakin tinggi suhunya, suatu zat semakin cepat juga laju reaksinya berlangsung. Dimana makin besar luas permukaan, makin sering tumbukan terjadi, laju reaksi juga semakin cepat. Katalis itu digunakan untuk mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh soal yang bisa kita kerjakan. Salah satu soal latihan yang bisa dikerjakan sama-sama untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan anak-anak dalam memahami materi tentang faktor laju reaksi. Nah, bagaimana pesan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.